Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai pendidikan dan pelatihan higien dan sanitasi penyelenggaraan makanan. Nah, sebelum melanjutkan pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Dwi Desi Ramadhania dengan NIM G421804143 dari Program Studi Gizi Klinik Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember Angkatan 2018. Agenda yang akan kita bahas atau materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada definisi higien dan sanitasi, kedua, tujuan sanitasi makanan, ketiga, higien dan sanitasi pada penjamah makanan, dan yang terakhir yaitu panduan praktik higien dan sanitasi staf pelayanan ketika berinteraksi dengan makanan. Untuk yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai definisi higien dan sanitasi. Yang pertama, apa sih higien itu? Higien merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara, melindungi kebersihan subjeknya seperti kebersihan mencuci piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Ini menurut Depkes RI pada tahun 2004. Yang kedua yaitu sanitasi. Apa sih sanitasi itu? Sanitasi merupakan penciptaan atau pemeliharaan kondisi yang mampu mencegah terjadinya kontaminasi makanan atau terjadinya penyakit yang disebabkan oleh makanan. Sanitasi merupakan usaha atau suatu upaya mewujudkan kondisi higien. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah higien dan sanitasi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena memang ini erat kaitannya. Misalnya higiennya sudah baik karena mau mencuci tangan, tetapi sanitasinya tidak mendukung karena tidak ada tersedianya air yang bersih dengan cukup. Nah, maka mencuci tangan tadi itu tidaklah sempurna. Ini menurut Depkes RI pada tahun 2004. Yang kedua yaitu ada tujuan higien dan sanitasi makanan. Apa sih tujuannya? Yang pertama, secara keseluruhan, yaitu upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, ataupun perlengkapan yang dapat atau mungkin menimbulkan penyakit gangguan kesehatan. Sedangkan menurut Chandra pada tahun 2006, tujuan sebenarnya dari upaya sanitasi makanan yakni yang pertama, menjamin keamanan serta kebersihan makanan. Yang kedua, mencegah penularan wabah penyakit. Yang ketiga, mencegah beredarnya produk makanan yang dapat merugikan masyarakat. Yang keempat, mengurangi tingkat kerusakan atau pembusukan pada makanan. Nah, kita masuk pada intinya, higien dan sanitasi penjamah makanan. Semua orang, termasuk staf, karyawan, kemudian pelayan, koki, dan semua orang yang berinteraksi dengan makanan pada sebuah penyelenggaraan makanan harus
memang harus memperhatikan kebersihan diri dan makanan supaya memastikan makanan yang kita sajikan kepada pelanggan tetap aman untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, yaitu ada status kesehatan staf atau pelayanan karyawan. Contohnya adalah karyawan yang sedang sakit sebaiknya libur atau tidak bekerja karena bisa mencemari makanan atau bahan makanan yang akan diolah. Jika sudah mencemari, kemudian akan menyebabkan penyakit melalui kontak mereka dengan makanan, misalnya seperti batuk, kemudian atau bersin. Nah, itu kan makanan bisa-bisa nanti terkontaminasi. Yang kedua, kebersihan diri karyawan. Nah, ini harus memang diperhatikan. Contohnya seperti memotong kuku, kemudian tidak mewarnai kuku, dan menggunakan alat pelindung diri. Supaya apa? Ketika ada penjamah makanan yang tidak menggunakan kerudung, kita tetap bisa menggunakan topi, bahkan lengkap dengan celemeknya. Nah, upaya apa sih yang dapat menjaga kebersihan diri? Yaitu salah satunya rajin dalam mencuci tangan. Nah, bagaimana caranya mencuci tangan dengan yang benar? Di sini saya sudah mencantumkan cara-cara mencuci tangan dengan benar, jadi tidak asal-asalan. Nah, di sini ada 6 langkah. Yang pertama, kita seperti ini, kemudian punggung tangan kita seperti ini, kemudian secara bergantian juga kanan dan kiri. Setelah itu, nah, sela-sela jari kita kayak gini. Yang keempat, bergantian. Yang kelima, jempol kita bersihkan juga. Nah, yang terakhir seperti ini. Nah, pengolahan dan penyajian makanan. Bagaimana penjamah makanan harus mengikuti tata cara pengolahan dan penyajian makanan yang benar untuk mencegah terjadinya kontaminasi makanan. Yaitu yang pertama, berpaling dari makanan atau menutupi hidung dan mulut ketika bersin. Kemudian dilanjutkan dengan cuci tangan setelah bersin dan batuk. Kedua, selalu menggunakan kejepit, sendok sayur atau pisau untuk mengolah atau menyajikan makanan. Nah, bila diperlukan juga harus menggunakan sarung tangan. Yang ketiga, menjaga lingkungan tempat kerja tetap bersih. Karyawan harus membersihkan meja dengan kain, kemudian dilengkapi dengan sanitizer. Sekian dari materi pelatihan dan pendidikan higien dan sanitasi penjamah makanan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.